Baik, malam hari ini kita punya tema. Sebentar saya izin share. Draw near to God, ya. Draw near to God. Akan banyak baca ayat kita, tapi ayat-ayat itu baik di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru, seharusnya memang menjadi kerinduan kita. Kalau kita mau mempersiapkan diri di dalam kekekalan, maka apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi di kekekalan seharusnya kita persiapkan di saat ini. Bahwa ketika kita ada di kekekalan, setiap saat kita bersama dengan Tuhan. Ya. Setiap saat kita akan bersama-sama dengan Allah. Maka menjadi aneh kalau kita rindu untuk masuk di dalam kekekalan, tapi kita tidak mempersiapkan setiap saat ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam hadirat Allah. Karena nanti di kekekalan, di langit yang baru dan bumi yang baru, kita tidak pernah tidak akan selalu bersama dengan Bapa, di dalam hadiratnya Bapa, di dalam kedekatan kita dengan Bapa. Maka sejak di bumi ini kita harus membiasakan diri begitu, ya, untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup. Karena nanti di dalam kekekalan juga begitu, ya. Jadi kita harus membiasakan diri dekat dengan Allah, ya. Ini ada satu cerita yang memang sering kita dengar di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42, ketika Tuhan Yesus berkunjung ya ke rumah saudara bersaudara ini, Maria dan Marta dan juga Lazarus, ya, tiga bersaudara. Izin saya membacakan ayat ini, ya. Adik-adikku, Bapak Ibu, Saudara boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, bukan hanya sekedar duduk saja, tapi pasang telinga baik-baik. Terus mendengarkan perkataannya. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya memberikan cetak tebal karena Maria ini duduk dekat kaki Tuhan bukan hanya malas, ya, sehingga kita sering memberikan situasi yang kontras. Marta itu orangnya rajin, Maria ini orangnya malas. Enggak, ya. Ini Maria dalam kondisi mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Justru yang kurang ajar sebetulnya, ya, kalau kita lihat, ya, Marta gitu. Ini Tuhan Yesus sedang mengajar, ditinggal. Konteksnya begitu, ya. Tuhan Yesus ini datang mengajar, Marta sibuk dengan hal yang lain, tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Udah begitu dia komplain. Dia komplain, ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tuhan Yesus datang tidak minta dilayani. Melayani itu adalah opsi atau pilihan Marta sendiri. Tapi kemudian dia sendiri mengeluh, ya, atas apa yang dia putuskan untuk dia lakukan. Kalau dia tulus melayani, tentu dia tidak mengucapkan kalimat ini.
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, hanya satu saja yang perlu. Yaitu sebetulnya yang diharapkan Tuhan Yesus ya. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus, dengar perkataannya. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bahkan Tuhan tidak akan mengambilnya. Ya, untuk kemudian meminta Maria meninggalkan Tuhan dan tidak mendengarkan lagi firman-Nya. Tidak. Ya, justru Tuhan rindu setiap anak-anaknya mendekat dan mendengarkan perkataannya. Bukankah demikian ya yang selama ini kalau kita baca di banyak kisah dalam perjanjian baru. Ya. Nah, kisah ini menjadi trigger, gitu, menjadi pemicu untuk kita mengambil, memilih, memutuskan bagian yang terbaik yang juga tidak akan diambil dari kita. Duduk dekat di kaki Tuhan, ya, terus mendengarkan suaranya, melekat kepada Allah, ya, melekat kepada Allah. Mazmur 91, ya, ayat 1 sampai 14. Firman ini menurut beberapa kisah di dalam Perang Dunia Kedua dipakai menjadi ayat yang selalu dibacakan ketika mereka, khususnya ya orang-orang yang percaya ini, sedang menghadapi peperangan. Karena ayat-ayat di dalam Mazmur 91 itu menguatkan mereka. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ketika duduk, dia ada di dalam lindungan yang maha tinggi. Ketika bermalam, ketika tidur, ya, ada di dalam naungan yang maha kuasa. Artinya baik siang maupun malam, baik bekerja maupun beristirahat, tidak pernah lepas dari lindungan dan naungan Allah Bapa. Orang-orang itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepaknya ia akan memprotek engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau akan bernaung. Engkau akan rasa keteduhan yang luar biasa. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, kita sempat bahas di minggu-minggu sebelumnya. Di dalam pencobaan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kesetiaan. Tuhan tidak mengangkat beban, masalah, persoalan, penyakit mungkin ya, tidak juga. Tapi dia memberikan kesetiaannya selalu beserta dalam kondisi kita suka maupun duka. Karena kesetiaannya itu justru perisai dan pagar tembok kita. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu,
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis pakai ayat ini waktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Ya, Tuhan Yesus jatuhkan saja dirimu dari hubungan bait Allah. Karena apa? Bukankah tertulis malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Terbukti hatinya melekat kepadaku dalam kondisi ada serangan musuh, iblis, manusia, penyakit, apapun. Terbukti hatinya tetap melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi tegas, kita harus mengenal siapa nama Allah kita. Sebab kalau kita memanggil Allah yang keliru, tentu bukan Allah Bapa kita Elohim Yahweh yang menjadi benteng kita. Salah panggil kita, ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan pada akhirnya memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Betapa luar biasanya kalau kita bisa mengambil keputusan untuk melekatkan diri kepada Tuhan. Seperti tadi belajar, seperti Maria memilih bagian yang terbaik, dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, perspektif ilahi ini penting untuk kita pahami. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku. Kita pernah berada di dalam posisi-posisi di mana kita rasa masalah itu besar sekali, ya. Gak kuat rasanya, gitu. Gak kuat. Ketika kita melihat masalah itu begitu besar, biasanya kita lebih dekat ke masalah daripada kita dekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita melekatnya, mendekatnya kepada Tuhan, maka masalah itu terlihat kecil. Begitulah perspektif ilahi kita, ya. Sebagai tanda, sebagai alarm gitu, yang berbunyi gitu. Kalau kita merasa tertekan sekali, ya, kita merasa berat sekali terhadap masalah. Biasanya kita lebih dekat ke masalah daripada lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kalau ada masalah kita bisa tersenyum, kita akan lewati. Masalah yang lebih berat dari ini kita sudah pernah lewati. Kita posisinya lebih dekat kepada Tuhan daripada kepada masalah. Begitu. Posisinya akan seperti itu, ya. Mazmur 62 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Jadi Yedutun ini yang memimpin karena ada beberapa kelompok, ya. Salah satu pemimpin biduan ini Yedutun.
dipersembahkan kepada Raja Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya ini sudah dibuat lagu lama sekali. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya. Kalau kita bisa tenang dalam segala situasi, artinya kita mempraktekkan kedekatan kita kepada Allah. Sebaliknya benar. Sebaliknya pun benar. Kalau kita selalu khawatir, kita takut, panik ketika kita ada masalah, mustahil kita lagi posisinya dekat dengan Allah. Kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita sanksi gitu. Kalau kita bakal diluputkan oleh Tuhan. Maka penting kita sebetulnya introspeksi. Ya, kita introspeksi. Kalau kita menghadapi banyak masalah, kok nggak ada bedanya dengan orang dunia yang khawatir, nggak ada bedanya dengan orang dunia yang takut, nggak ada bedanya dengan orang dunia yang kecewa. Kayaknya kita belum mempersiapkan diri untuk kekekalan. Kita masih hidup di dunia ini dan menikmati perjalanan di dunia ini. Sebab kalau kita sudah mulai mempersiapkan kekekalan, di setiap langkah hidup kita libatkan Tuhan. Di dalam setiap persoalan, kita libatkan Tuhan. Seharusnya kita tenang. Ya, di dalam segala kita tenang. Apakah dengan tenang masalah itu selesai? Bukan itu yang menjadi tujuan kita tenang, yaitu tidak mengerjakan apa-apa dan menunggu semua mujizat Tuhan terjadi. Tidak seperti itu, karena hidup harus bertanggung jawab ya. Tapi beda sekali dengan orang yang mengalami kepanikan ketika masalah itu datang. Dan orang bisa menyelesaikan masalah itu dengan lebih baik. Di dunia psikologi juga begitu. Kalau orang berpikir tenang, ya orang berpikir tenang, dia bisa menyelesaikan masalah lebih baik, ide-idenya keluar dengan baik, fresh, dibandingkan dengan orang yang panik. Orang yang panik kadang melakukan hal-hal yang konyol, melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bahkan kita bisa mengategorikan orang melakukan tindakan yang bodoh karena kepanikannya itu. Nggak bisa berpikir waras, nggak bisa berpikir cerdas, nggak bisa berpikir dengan logika yang normal. Karena orang panik. Karena orang panik. Maka ada beberapa kejadian-kejadian yang memprihatinkan ya ketika misalnya ada rumah kebakaran, orang tuanya panik, dia masuk nerobos. Yang diangkat bukan anak, tapi yang diambil dibawa keluar lari malah guling misalnya begitu ya. Saking paniknya. Nah, dalam kondisi-kondisi yang panik, orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, ya. Dan akhirnya apa? Mengakibatkan dampak kerusakan yang lebih parah. Contoh apa lagi? Orang kalau nabrak, ya, peristiwa orang nabrak lari misalnya, itu karena apa? Karena panik kan. Tabrak, takut, dia lari, malah nabrak lebih parah lagi. Yang hanya tadinya nabrak satu orang, gitu, karena dia melarikan diri, justru menabrak banyak orang, mengakibatkan kematian lebih banyak lagi gitu misalnya. Karena panik, tidak tenang. Coba kalau tenang berpikir, situasinya berbeda, ya. Tetapi aku
Supaya ini ayat ini luar biasa ya. Kalau kita renungkan, betul-betul kita renungkan. Ya ini saya coba renungkan gitu. Ini ayat luar biasa. Belum tentu kita bisa melakukan. Tapi kita harus membiasakan. Ya, jadi selalu saya menekankan kita ini manusia kebiasaan. Kita harus membiasakan diri walaupun nggak nyaman. Karena apa? Belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, yang tadinya tidak nyaman, yang tadinya terasa aneh, menjadi biasa dan menjadi normal-normal saja. Memilih untuk tetap di dekat Tuhan dalam kondisi apapun. Kelihatannya aneh, tapi mari kita baca. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku, ginjal ini ya, yang pernah sakit ginjal tahu rasanya seperti apa ya. Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kalau ginjal itu sakit, ya saya pernah lihat tuh ginjal yang sakit itu, yang mengalami sakit itu ayah saya. Ayah saya tuh, wah, dulu saya lihat orang yang paling hebat lah ya, paling berani. Semua kalau berkelahi begini, wah, orang-orang takut sama dia gitu ya. Tapi ketika sakit pinggang, nangis-nangis ya. Nangis-nangis. Saking sakitnya ya. Aku dungu lebih dari bodoh. Dungu nih. Dan tidak mengerti. Ini saya garis cetak tebal ya. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Tapi ditegaskan lagi loh ya. Ini hebatnya. Ayat 23-nya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Kisah-kisah tentang hewan ya. Hewan, contoh misalnya ya. Kuda nih. Maka sampai ada istilah diperkuda ya. Kenapa? Karena bodoh sekali kamu mau diperkuda, diberdaya, disiksa dalam tanda kutip ya. Kalau kita lihat ada delman, kereta kuda gitu. Supaya dia mau berlari lebih kencang dia harus dipecut, harus dicemeti. Sakit, sakit. Maka kuda ini memilih lari lebih cepat daripada kena cemeti lagi. Daripada dipecut lagi. Sakit sekali. Mending saya lari. Walaupun capek sekali. Walaupun capek sekali. Kira-kira kalau kuda ini dilepas dari ikatannya, dia akan meninggalkan tuannya atau tetap tinggal di situ. Ini pikirannya kuda nih ya. Gua dipecut-pecut terus nih. Begitu ada kesempatan lari, lari dia jadi kayak kuda liar. Ya, dan itu terjadi. Ya, kalau kuda lepas begitu, wah dia bisa lari di jalanan. Ya. Kalau bisa lompat, kadang lompat dari kandang. Kenapa? Karena dia tahu kalau kerja sama Tuhan dipecut, menyakitkan, maka dia lari. Tapi ini enggak. Ini makanya dungu, dikatakan begitu. Dungu, kayak nggak ngerti gitu. Bego lah. Seperti hewan aku di dekatmu. Ya, di dalam kedekatan kita dengan Tuhan bukan berarti kita tidak kena masalah. Di dalam kedekatan kita dengan Tuhan bukan berarti kita bebas dari persoalan. Kita nggak pernah sakit, ya. Sampai ada orang bertanya gitu, why bad things happen to good people?
Kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Karena janji Tuhan bukan seperti itu. Ya, Dia menyertai kita. Dia tahu kesulitan kita. Dia menangis bersama kita. Dia tahu arti penderitaan itu. Karena dia udah ngalami penderitaan. Tetapi kita putuskan. Aku tetap di dekatmu. Keputusan yang luar biasa. Keputusan yang luar biasa. Selama bukan karena kita yang cari-cari kesalahan, kita yang melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, kita sudah setia, kita kena masalah. Putuskan tetap di dekat Tuhan. Ya, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Janjinya pada saatnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tapi ya harus lewati ini semua. Maka muncul kemudian ayat yang bagi sebagian besar orang jadi favorit ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat ini juga mengkondisikan kita. Kalau kita masih mengingini yang lain di bumi ini, kita nggak siap loh ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab di langit yang baru dan bumi yang baru, kita selalu bertemu dengan Tuhan. Kalau kita nggak rasa nyaman bertemu dengan Tuhan, bosan loh bayang. Terus ngapain mau ke langit yang baru dan bumi yang baru? Ngapain masuk ke kekekalan kalau bosan ketemu Tuhan? Maka dikatakan bahwa di bumi ini kita sudah melatih diri, nggak ada yang diingini yang lain. Kecuali Tuhan, kecuali Allah Bapa kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun siksaannya ini luar biasa nih. Dagingnya habis. Orang dagingnya habis itu kan tinggal kulit. Maka orang dikatakan apa? Tinggal tulang berbalut kulit. Dagingnya udah nggak ada. Orang yang begini itu orang penyakitan. Ya, kurus kering nggak ada daging. Sekalipun menderita secara fisik nih ya. Jadi sekalipun menderita secara fisik dagingnya habis. Sekalipun menderita secara psikis, hatinya pun pahit terhadap dunia ini. Ya, orang-orang yang tadinya mungkin dekat dengan dia, ketika seperti Ayub kan, ketika dia lagi sakit, ketika justru dalam kondisi terpuruk, dalam kemalangan karena keluarganya habis, ya, disisakan istri yang justru menjadi pencobaan yang sangat berat karena nggak mendukung ya, malah menyalahkan. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Tidak pernah keluar perkataan kekecewaan. Tidak pernah goyang pendirian. Tidak pernah bergeser imannya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, itu penegasan lagi ya. Seperti ayat 23 tadi. Tetapi aku tetap di dekatmu. Diputuskan. Dimeterai. Tetap di dekatmu. Tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Nah, terus dikasih peringatan ini. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
mati udah pasti. Ya, binasa sudah pasti. Orang yang meninggalkan Elohim Yahweh Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus, binasa. Tetapi orang masih menganggap remeh begitu ya, menganggap remeh. Mereka coba-coba mengambil jalur yang berbeda berharap masih selamat. Nggak ada pilihan itu. Ya, nggak ada pilihan itu. Pilihannya mau panas, panas sekalian. Kalau mau dingin, putuskan sejak sekarang. Sebab kalau suam-suam percuma. Ayat 28, tetapi aku, ya, ditegaskan lagi. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bagaimana mungkin kita dapat memenuhi perintah atau amanat agungnya Tuhan kita Yesus untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita sendiri tidak mengalami betapa hebatnya kalau kita dekat pada Allah. Karena ini menceritakan kesaksian hidup. Ya, apa yang bisa kita ceritakan kalau kita tidak pernah mengalami kemenangan dari kondisi-kondisi yang sangat terpuruk? Kita tidak bisa memberi kekuatan kepada orang lain kalau kita sendiri belum pernah mengalami hal-hal yang luar biasa ketika Tuhan menolong kita. Karena itu, marilah, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Menghadap Allah itu kalimatnya, kata-katanya sama. To draw near to God. Jadi kalau di ayat-ayat yang mengatakan aku suka dekat pada Allah itu adalah draw near to God. Menghadap Allah juga draw near to God. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, harus berani kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Jangan menghadap Allah dengan niat yang lain, dengan motif yang lain. Ya, kecuali bahwa kita merasa disitulah kita mendapatkan perlindungan. Ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, kita diingatkan, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and he will draw near to you. Inisiatif dari Allah kita sudah terjadi, bahwa dia kemudian tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk lahir di dunia ini. Itu kan untuk mendekatkan lagi, ya, posisi yang sebelumnya Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan. Allah ingin relationship. Bicara kekristenan itu tidak lepas dari hubungan, ya, hubungan Bapa dengan anak-anaknya ingin dekat. Kalau Allah sudah melakukan inisiasi itu, sekarang tidak bisa pasif. Kita sendiri harus memberi respon yang positif. Kita sekarang yang sudah tahu kebenaran,
harus mencari, mendekatkan, melekat. Ya, dari mencari, mendekat, melekat. Jangan meninggalkan lagi. Itu berzinah. Ya, berzinah dengan meninggalkan Tuhan. Jangan. Maka orang yang sudah mengetahui kebenaran itu sulit ya, untuk kembali lagi. Sudah pernah menikmati indahnya dekat dengan Tuhan, tapi dia nggak mau melekat. Dia masih cari yang lain. Akan sulit untuk balik lagi. Maka orang untuk balik bertobat itu memang berat. Tapi selama Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil untuk orang bisa berbalik lagi, mengasihi lagi, ingat akan cinta yang mula-mula. Ya. Nah, ini kesimpulan slide yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku. Semua ini tentang hubungan. Kehidupan kekristenan kita ini tidak jauh dari hubungan antara Bapa dengan anak. Ya. Hubungan Bapa dan anak itu makin kuat apabila apa ya? Saya melihat dari perspektif orang tua nih. Ketika kita banyak waktu diluangkan bersama, kita itu rasa dekat. Ya, kita itu rasa dekat. Kenapa anak-anak remaja mulai hubungannya renggang dengan orang tua? Apalagi kemudian menjadi pemuda, apalagi kemudian sudah berumah tangga masing-masing. Tidak satu rumah. Karena tidak banyak lagi waktu yang diluangkan bersama. Remaja sudah mulai boleh pergi kan jauh-jauh sendiri boleh. Dulu waktu masih kecil nggak boleh. Wah jangan nanti kamu diculik orang. Takut kita ya. Mau nyebrang jalan aja jangan nyebrang sendiri ini. Papi seberangin kamu gitu ya. Kalau saya antar sekolah itu saya parkir, saya anterin sampai di pintu masuk dari gedungnya ya. Masih begitu ya. Dan anaknya masih happy sekali untuk diantar begitu. Masih nggak malu digandeng-gandeng ya. Belakangan sudah mulai bisa dilepas dari mobil dia jalan sendiri nyebrang. Ya, sudah mulai dilepas. Nanti mungkin sudah SMP dia sudah mulai minta pamit mau main ke rumah teman. Kita sudah mulai izinkan ya. Main ke rumah teman. Nah, mungkin SMA mahasiswa malah nggak cuma main ke rumah teman, stay overnight. Ya, mau nginep di rumah teman katanya. Ya silakan udah besar-besar ya. Udah bisa jaga diri. Tapi kemudian kita rasa loh, hubungan ini makin lama makin renggang nih. Ya, hubungan ini makin lama makin renggang. Maka banyak remaja mulai bermasalah dengan orang tua. Bahasanya remaja sudah mulai beda sama orang tua. Ya, karena waktu yang diluangkan bersama makin jarang. Tapi kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, enggak mungkin enggak. Waktu ini harus banyak. Tinggal bersama dengan Bapa, ada di dalam hadirat Bapa, bercakap-cakap seperti layaknya anak dengan Bapa, ya. Mungkin nggak ngobrol secara terbuka di depan banyak orang kayak orang ngomong sendiri enggak, tapi di dalam hati kita bisa libatkan ya. Dulu saya tuh termasuk ekstrim loh. Dulu saya termasuk ekstrim sampai sekarang saya ngomong kok aneh ya. Awal-awal kerja itu saya kan nyetir dari Bekasi sampai ke Keramat itu kantor saya. Itu bisa 1 jam lebih. Saking ekstrimnya itu kalau mau berangkat, saya kayak ngobrol dengan Roh Kudus gitu. Roh Kudus, yuk kita berangkat sama-sama. Ya, Roh Kudus duduk di samping saya, kita berangkat sama-sama. Ngajak ngobrol begitu, seolah begitu ya. Tapi saya pikir itu kok aneh ya. Tidak seharusnya seperti itu. Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam diri kita ya, bukan jadi kayak teman ngobrol begitu. Itu salah satu cara membangun hubungan
Ya. Dan ketika waktu kita banyak diluangkan bersama dengan orang tua kita, dan kalau dalam hal ini dengan bapak kita, tentu bukan waktu sembarang waktu. Sebab bersama-sama bukan berarti terjadi kebersamaan. Ini perlu dipegang ya. Sekarang, bahkan di kalian ini, kumpul, ketemu, janjian, bersama-sama, belum tentu terbentuk kebersamaan. Karena kalian bersama-sama terus sibuk dengan handphone masing-masing. Bukan begitu ya? Ya masing-masing ketemu, tapi semua pegang handphone, semua sibuk melihat handphone masing-masing. Ngobrol aja enggak? Nah, karena begitu ya, ngobrol aja enggak. Nah tentu kalau kita mau bicara hubungan, kita bicara waktu yang berkualitas. Betul-betul bersama-sama. Nah untuk bisa mengerjakan sesuatu bersama-sama, tidak mungkin kalau kesukaannya tidak sama. Yang satu tidak bisa menikmati. Terpaksa, pasti akan terpaksa. Yang satu suka berkebun, yang satu sukanya kuliner gitu. Terus bicara, oh ya kita melakukan, iya yang happy-happy ya bersama-sama ya. Nggak akan cocok. Yang satu nggak akan bisa bertahan lama, gelisah ya, sambil bercocok tanam ya. Wah, bikin ini kan kadang-kadang kalau kita senang berkebun, oh kita coba stek ya. Mawar kalau di stek sama melati ini jadinya apa gitu ya. Gabung-gabung ini. Yang satu yang diajak udah bicaranya lain ya, sambil dia mungkin uh, mencampur-campur tanah ya dengan pupuknya, dia udah ngomongnya lain. Siang ini makan di mana nih, dia udah makirannya kuliner. Jadi sudah beda sebetulnya. Tapi kalau kita mau melekat dengan Bapa seperti Tuhan Yesus melekat dengan Bapa, harus punya kesukaan yang sama. Kalau tidak punya kesukaan yang sama, tidak akan bertahan lama. Tidak bisa menikmati dengan Bapa. Nah, dengan selalu bersama, mulai itu karakter sifat ilahi Bapa itu tertransfer, menular menjadi karakter sang anak. Maka dikatakan buah tidak jauh dari pohonnya kan. Wah, bapaknya suka marah-marah. Anaknya ya gitu, kecil-kecil sudah marah-marah. Karena dia mencontoh dari orang tuanya. Orang tuanya ribut, terus anaknya ikut suka bertengkar juga. Nah, kalau kita melekat dengan Bapak, punya waktu-waktu khusus dengan Bapak, waktu-waktu saat teduh dengan Bapak, menggali kebenaran firman, mendengarkan banyak kisah-kisah pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang pegang kuat iman, tertular. Ya, karakter dan sifat ilahi Bapa menular, diturunkan, diwariskan pada kita. Bukan bicara wah ahli waris ini menjadi kaya gitu. Lebih penting karakter yang diwariskan oleh Bapa kita kepada kita. Sampai kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ketujuh, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia karena kamu telah melihat dia. Wah, sampai bisa berani gitu ya. Sampai bisa berani bicara seperti itu Tuhan Yesus. Kalau kamu mengenal saya, kamu pasti mengenal juga Bapa. Karena karakter dan sifat ilahi Bapa sudah dikenakan, bisa ditunjukkan, dipertontonkan oleh Tuhan Yesus untuk diikuti, untuk diteladani. Ini kan sangat agung gitu ya, sangat luhur, sangat mulia karakternya. Bisa enggak? Oh kita harus sampai di titik
Tentu masing-masing orang berbeda, tapi harus sampai di titik itu. Untuk belajar mengenakan karakter dan sifat ilahi Bapa. Mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan kita Yesus yang sudah diteladankan. Kata Yesus kepadanya ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, artinya bukan cuma 11-12. Ini 12-12 ini sama, plek persis. Ya, like father, like son. Ini sudah benar nih, persis, plek. Sampai apa? Oh, kalau ingin mengenal kekristenan, lihat orang itu. Dia adalah kitab yang terbuka. Orang bisa membaca hidupnya. Tidak ada celah, tidak ada noda di orang itu. Dan orang itu adalah pengikut Kristus. Ini beban yang sangat berat untuk kita pikul. Ya, bukan apa namanya hal-hal duniawi yang berat, tapi bagaimana orang lihat kita sekarang seperti orang lihat Kristus. Dicaci maki, diem, ya dijahatin, tidak membalas, malah mendoakan, difitnah, tidak membalas fitnah. Luar biasa kalau kita bisa menjadi orang-orang yang melekat, ya, melekat dengan Tuhan. Kalau tadi bicara tanaman ya, yang suka tanaman, kalau pengen ada mangga gitu ya, yang buahnya manis, terus pengen cepet dicangkokkan aja ke pohon mangganya ini, melekat nih, sampai aliran-aliran dari pohon utamanya itu masuk ke carang dari yang dicangkokkan di situ. Tertular, rasanya jadi ikut manis. Nah, ini semua butuh proses, ya, semua butuh proses, dan saya berharap kita punya tekad yang kuat untuk betul-betul bisa mengambil pilihan yang terbaik, yaitu ada dekat dengan Tuhan. Tidak ada hadirat yang lebih indah selain hadirat Tuhan. Pertemuan-pertemuan ke depan nanti akan lebih tajam, ya. Orang-orang seperti apa yang bisa mendekat kepada Tuhan? Ada kriterianya, ada kriterianya. Memang Tuhan mengundang siapapun. Ingat nggak yang orang diundang untuk ke perjamuan pesta, tapi banyak yang nggak datang. Kemudian Tuhan panggil yang di jalan-jalan, ayo. Tapi ada juga yang tidak sopan. Tuhan mengundang, siapapun Tuhan undang. Karena Tuhan mencari yang terhilang juga. Tapi ada kriterianya yang harus diikuti. Supaya dia layak untuk mendekat dan melekat dengan Tuhan. Sebab nggak bisa nih, kalau yang satu kudus, yang satu najis, melekat kan nggak bisa. Yang najis ini harus dikuduskan dulu nih, baru kudus dengan kudus melekat. Ya, kita mesti akan mendalami itu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Pastor Lepri, di dalam perjalanan, apakah masih bisa monitor? Kalau Pastor Lepri sudah di dalam perjalanan,
Saya mungkin kasih kesempatan yang mau sharing, boleh sharing. Ada kisah-kisah bagaimana sempat menjauh dari Tuhan, kembali melekat kepada Tuhan, ya, atau ada pertanyaan, boleh? Any question? Any one of you want to share something? Yuk. Ya, mari silakan Mira, Yuli, Rida, silakan ada pertanyaan. Shalom, selamat malam Bapak. Izin. Apakah suara saya jelas Bapak? Yuk, Ika boleh. Oh ya, izin Bapak. Saya tertarik dengan yang tadi Bapak sampaikan. Satu poin yaitu bahwa kita memiliki kesukaan yang sama dengan Bapak ya Bapak ya. Tadi saya dengar itu. Artinya bahwa kita juga memiliki karakter yang sama. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah apa sih yang jadi alat ukur atau bahasanya parameter kalau misalnya saya dikatakan sudah memiliki kesukaan yang sama atau karakter yang sama dengan Bapak. Apakah hal ini bisa dilihat secara tindakan lahiriah atau batin? Kalau batin saya pikir itu hal yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa kita eh, menganggap bahwa itu kebenaran kan tidak bisa dilihat kan. Itu sesuatu yang abstrak menurut saya. Kira-kira apa alat ukurnya kira-kira? Itu Ya, dulu Pak. Terima kasih. baik. Bagus ya pertanyaannya Iko ya. Nah, memang justru tidak bisa kita itu meneladani seseorang dari batinnya karena nggak kelihatan. Betul sekali. Betul sekali. Nah dulu waktu mungkin sekarang sudah nggak ada ya. Zaman saya masih itu kalau nggak salah saya masih mungkin SMP kali ya. Kalian mungkin belum lahir juga nih yang masih muda-muda. Ada gerakan-gerakan tertentu lah ya. Kadang-kadang kita ini latah ya. Ada gerakan namanya tertawa dalam roh. Saya nggak tahu ya. Kalian pernah dengar nggak ya? Tapi boleh di Google, di search ya. Dulu sempat ada fenomena namanya, fenomena di gereja-gereja. Wah, lawatan Roh Kudus begitu katanya. Itu lawatan Roh Kudus berupa tertawa dalam roh. Waduh, jadi tertawanya itu betul-betul tertawa terkekeh-kekeh begitu ya. Dan itu bisa nggak berhenti sampai keluar dari ruang ibadah, masih orang tertawa-tertawa. Dan kemudian orang banyak mengkritisi ya. Orang banyak mengkritisi, wah itu benar, itu nggak benar. Tapi pemimpin di tempat saya hanya mengatakan sederhana. Tidak usah menghakimi, katanya. Tidak usah menghakimi itu benar apa salah. Itu memang gerakan Roh Kudus atau bukan. Karena dia pakai ayat Alkitab. Lihat aja dari buahnya. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini Matius 7 ya, Matius 7 ayat 16 sampai 20. Nah, di ayat 20-nya ditekankan lagi. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal
mereka. Jadi betul, 100% betul ya yang disampaikan oleh Iko. Yang bisa dilihat orang itu bukan batinnya, tapi buahnya. Jadi kalau orang ngomong bahwa, oh saya memang masih begini ya, masih berangasan ya, ngomongnya kadang kasar, tapi hati saya sudah melekat kepada Tuhan, ya itu bohong. Ya, itu bohong. Karena tidak mungkin, namanya kita bicara integritas ya. Tubuh, jiwa, dan roh ini satu misalnya. Maka kata dan perbuatan itu satu. Katakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Artinya apa? Kalau kamu ngomong ya dengan mulut, jangan dalam hatinya sih sebetulnya enggak, gitu. Sebaliknya, ya enggak di mulut, di dalam hatinya sebetulnya iya, enggak. Nanti sakit jiwa, ya lama-lama sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa karena antara mulut sama hatinya beda terus, gitu. Tapi kalau kita mau utuh, ya integritas, gitu. Seia sekata. Nah, parameternya apa? Yang menunjukkan kita itu makin melekat, memiliki karakter Bapa atau memiliki karakter Kristus, gitu. Ya, karena Kristuslah yang bisa kita lihat melalui kehidupannya di dunia. Karena Bapa adalah roh, kita nggak lihat, gitu kan. Tapi Bapa sudah memberikan meterai, gitu. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berkenan artinya apapun yang diucapkan Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak pernah berlawanan, tidak pernah menyimpang dari kehendak Bapa. Hebat tuh ya. Itu seperti orang yang sudah dijadikan kepercayaan penuh, apapun yang diomongin sama dia, itu benar, itu dari saya, katanya begitu ya. Wewenangnya sudah dikasih penuh. Nah, lebih mudah kemudian kita melihat bagaimana seseorang itu memperagakan karakter Kristus, karena pengajaran Tuhan Yesus itu sangat jelas, gitu. Ya, sangat jelas. Hendaklah kamu murah hati. Orang nggak murah hati, bengis gitu misalnya. Ya sudah jelas kalau itu udah masih jauh lah. Orang bengis ya, menginjak orang yang lemah. Dikatakan di dalam firman supaya jangan bersaksi dusta gitu misalnya. Oh dia nggak cuman bersaksi dusta, bahkan sampai orang kena kasus misalnya gitu. Karena dia memfitnah gitu. Nah itu jelas orang itu nggak punya karakter seperti Bapa. Boro-boro dia melekat dengan Tuhan. Prosesnya seperti apa? Panjang, pasti panjang. Karena kita sendiri juga berjuang kok. Ya kan? Kita pengen seperti itu. Tapi masih ada kepleset-kepleset. Tapi kita sekarang sudah rasa loh kalau kita kepleset itu sakit banget ya. Aduh Tuhan kok masih kepleset. Gitu ya. Ngomong masih begini. Kita nggak enakan. Apalagi kita orang timur ya. Orang timur nih. Saya lahir besar di Jawa. Sangat menjaga perasaan orang sampai akhirnya apa? Akhirnya orang itu supaya nggak sakit hati, kita ngomong tidak apa adanya. Banyak sopan santunnya, sehingga kita tidak bicara apa adanya. Kita nggak berani negur orang, ya takut sakit hati, padahal jadi salah. Karena kalau kita nggak tegur dan dia kemudian jadi terjerumus ke hal yang lebih buruk, kita keliru. Kalau kita mau selamatkan orang lain, kita mesti keras ngomong apa adanya. Kamu jangan begitu, kamu nggak boleh begitu. Ya, bisa fatal akibatnya ini untuk keselamatan jiwamu gitu ya. Nah, jadi kembali ini nggak cuma untuk Iko tapi kepada semua ya di sini. Kepada semua di sini. Parameter yang paling benar mana? Nggak ada lain. Alkitab gitu. Parameternya Alkitab. Maka kita belajar tidak usah lihat orang lain, lihatlah teladan Tuhan Yesus. Lihat orang lain, nanti kecewa.
yang kita anggap sangat bagus, ternyata satu saat melakukan hal yang tidak sesuai gitu, yang keliru, namanya juga masih manusia, kita kecewa. Yang dilihat orang, kecewanya kepada Tuhan Yesus, kan aneh ini gitu. Aneh. Saya pernah cerita di forum ini ya, Iko waktu itu belum ada mungkin. Jadi waktu saya SMA, saya punya gembala sidang itu top, luar biasa. Jadi favorit teman-teman pemuda. Kenapa? Pinter, orangnya pinter, masih muda ya, terus cerdas sekali. Dia kalau khotbah hari Minggu tuh, pagi, siang, sore gitu. Banyak orang yang datang pagi, siang, sore. Kenapa? Karena khotbahnya itu berurut. Pagi beda, siang beda, sore beda. Wah, dan bagus gitu ya. Khotbahnya bagus. Satu saat ada kasus lah. Kasus tuh. Pemuda-pemuda yang tadinya memuja-muja ini ya, gembala sidang ini. Akhirnya keluar dari gereja. Ramai-ramai keluar dari gereja. Kecewa gitu. Karena mereka mengidolakan sang gembala sidang ya. Saya nggak ada masalah. Kenapa? Saya tahu manusia itu bisa aja jatuh, kepleset, apa bisa. Ya, saya tidak mengidolakan dia dalam arti melebihi Tuhan saya Yesus. Saya biasa aja. Manusia jatuh ya sudah. Ya, ya bertobat ya sudah dong. Ampuni dong. Perintahnya Tuhan Yesus ampuni. Masa kamu nggak bisa ngampuni gitu? Begitu Iko. Jadi memang kita akan dihadapkan seperti itu. Seperti kita mau melihat pertumbuhan rohani kita melalui perbuatan-perbuatan kita, kita siap dipotret ya. Kita siap dipotret. Kita siap dilihat dalam tanda kutip, bahkan ditelanjangi oleh orang. Oh begitu ya orang Kristen ya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita harus jadi batu lompatan. Untuk orang justru dengan melihat kita, mereka pengen kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Oh, orang begini ya, disakitin, ya udah diampuni begitu ya. Jarang nih ada orang seperti ini. Saya pengen kenal lebih dekat dengan siapa yang dia sembah, itu sama orang begitu. Semoga menjawab Iko ya. Kalau yang lain ingin menambahkan ada kesaksian boleh. Yuk, ada lagi yang lain? Any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ada lagu bagus ya. Tapi lagu lama sih belum. Sudah sekian tahun yang lalu ya. Lagunya Jason. Lagunya Jason itu syairnya bagus ya. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal,
Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ya, kalau kita sudah bisa Amin, amin. mengamini dan memahami lagu itu. Cuma Tuhan yang kita perlu. Kita pengen seperti Dia. Kita pengen dekat dengan Dia. Ya. Itu kerinduan kita bersama. Perjuangan kita bersama. Karena distraction banyak sekali. Gangguan itu banyak sekali. Dan saya sering rasa bersalah juga loh ya malam gitu. Aduh rasanya kerjaan banyak sekali. Minta maaf Tuhan. Ya. Nggak banyak berhubungan sepanjang hari dengan Tuhan. Karena sibuk masalah, meeting, waduh masalah silih berganti ya. Ya tapi selama kita hidup, ya kita harus tetap jalani itu semua gitu. Jalani itu semua. Makin banyak masalah, makin merapat kepada Tuhan ya. Pak, saya mau sharing Wah, siap. ya, Pak. Tadi begini Pak, kita sebagai orang percaya, kita harus dekat dengan Tuhan ya Pak ya. Ya, jadi Betul sekali ya Pak. Kalau kita dekat Tuhan, kita juga harus jangan ada pikiran di balik kedekatan dengan Tuhan itu ada transaksional, kalau nggak salah ya. Dulu Bapak ada pernah bicara transaksional gitu ya Pak. betul. Nah, apa tujuan seseorang percaya itu selalu dekat dengan Tuhan Pak? Sorry, ini suaranya pecah-pecah. Saya agak kurang nangkep nih. Tapi memang betul hubungan dengan Tuhan tidak boleh transaksional. Jangan sampai terjebak. Itu betul. Saya turun Pak. Jadi gimana pertanyaannya, Karena saya Pak kurang Afi? kuat ya Pak. Jadi begini Pak. Udah bagus ya Pak? Internet udah bagus. Udah suara saya udah bisa diterima. Suaranya tuh sayanya kayaknya laptopnya yang masalah. Jadi suaranya tuh pecah. Gitu. Suaranya tuh pecah. Jadi gimana supaya kita nggak salah gitu maksudnya. Kita dengan Tuhan jangan sampai transaksional begitu ya, Pak Afi? Dan sampai ada transaksional. Dan apakah kita kedekatan Tuhan itu Pak, kita maunya tidak ada masalah gitu Pak. Kan kita kalau mau dekat sama Tuhan, maunya kita tidak ada masalah. Tapi walaupun seseorang percaya itu dekat sama Tuhan, masalah itu kan mungkin tidak ada dalam diri seseorang itu kan Pak. Selalu ada masalah begitu. Iya. Benar sekali. Nah, apa tujuan orang mau lebih dekat lagi dengan Tuhan Pak? Oh oke. Terima kasih Ko Afi. Jadi ini nanti akan dialami oleh semua kita ya. Ini pertanyaan sederhananya bahasa lugas, bahasa gampangnya. Ngapain gue tambah dekat sama Tuhan? Masalah nggak berhenti-berhenti. Bisa jadi. Ya kan? Bisa begitu. Pengertiannya. Iya. Paroni cerdas sekali. Iya, betul. Jadi itulah yang membedakan, justru itulah yang membedakan. Maka tadi di Mazmur 73 itu kan menemplak kita ya. Menemplak kita.
Kok bego amat lu mau begitu? Ya gitu kalau bahasa Betawi begitu ya. Bodoh bener sih kamu. Ya, sudah waktunya habis buat doa. Mungkin ada lagi yang senang puasa, baca firman, ibadah nggak cukup hari Minggu, masih ada tengah minggu, masih sekarang di discipleship ya. Masalahmu juga nggak beres-beres, ya kan? Kemudian orang mulai, ya mungkin nggak sampai keluar perkataan mungkin ya. Kalau di rumah tangga mungkin dalam hatinya dia aja. Apa gunanya kemudian kamu rajin-rajin begitu nggak ada bedanya, ya? Justru, nah sekarang malah justru nih, justru dalam Mazmur 73 yang kita baca tadi, itulah yang membedakan orang yang teguh iman pendirian dan tetap melekat kepada Tuhan walaupun, ya, walaupun seperti orang dungu, orang bego, ya, seperti hewan, ya, seperti hewan. Tapi aku tetap di dekatmu. Itu pilihan yang sadar yang kita lakukan. Tuhan, masalah ini seberat apapun tidak akan menggoyahkan kesetiaanku kepadamu. Nah, ini yang harus berani kita ikrarkan. Menjadi janji setia. Namanya janji setia kan? Orang waktu kita nikah juga suruh janji setia kan begitu. Apakah kamu mengasihi istrimu dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin? Kan jawaban kita bukan ya tidak, ya tidak, ya tidak. Jawabannya ya untuk semua. Bukan ya untuk sehat, ya, untuk kaya gitu. Tapi tidak untuk sakit, untuk miskinnya tidak. Oh, nggak bisa pilih-pilih. Ya untuk semua kondisi. Itu janji kepada manusia, apalagi janji yang dibawa untuk kekekalan. Janji yang dibawa untuk kekekalan. Kita sudah harus punya janji setia yang lebih kokoh, lebih kuat daripada janji kepada manusia. Ini janji kepada Tuhan akan dituntut sampai kepada kekekalan. Sekalipun dagingku habis. Kalau daging habis bicara apa? Daging habis orang udah sakit Pak habis. Itu si teman kita habis loh badannya. Habis, aduh sekarang tinggal kurus kering. Ya, kayak tulang doang itu dibungkus kulit. Tapi tetap setia, itu hebatnya. Malah ketika kita datang nengokin, dia yang nguatin kita. Sering-sering gitu loh. Sering-sering kita mendapat kekuatan dari orang yang sakit malah. Ya. Kita pengennya nguatin, doain, malah dia yang memberkati kita melalui perjuangan itu. Tapi tidak mundur. Ya, itu hebat. Itu Mazmur 73 ini hebat ya. Itu kiranya bisa jadi pegangan kita. Aku suka dekat pada Allah. Ya. Suka dekat pada Allah. Karena pada akhirnya, toh setelah semuanya ini lalu, setelah semuanya ini lewat, Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Cuma itu harapannya. Kok masih mau kamu gitu? Kok masih mau? Masalah nggak berhenti-berhenti, kok masih mau melekat? Tunggu tanggal mainnya. Nggak di bumi ini, di kekekalan. Kita akan lihat kemuliaan yang Tuhan janjikan. Cuma itu kekuatan pengharapan kita memang. Pengharapan yang dilihat lagi bukan pengharapan namanya. Ya, tapi itu yang membuat kita teguh. Begitu kok Afif. Memang tantangan, challenge ini. Challenge ya.
Bukan berarti kalau kita melekat dengan Tuhan, maka kemudian kita tiba-tiba utang semua lunas ya, nggak punya rumah jadi punya rumah. Enggak, tujuan kita melekat dengan Tuhan bukan itu, bukan transaksional, tapi relasional. Gitu. Hubungan dengan Tuhan itu relasional. Oke, ini ada pertanyaan apa nih? Dari Mas Yandri. Mohon izin Bapak, saya mau tanya soal satu selera dengan Bapak. Ya, satu selera dengan Bapak. Itu seperti apa? Karena menurut saya selera manusia dengan Bapak itu berbeda jauh. Kalaupun mau selaras, selarasnya seperti apa begitu ya. Nah, selama kita masih dikuasai oleh kedagingan, selera kita pasti daging. Selama kita masih dikuasai oleh hal-hal yang duniawi, selera kita pasti duniawi. Tapi begitu kita sudah ngomong, kita melekat kepada Bapak, seleranya itu sudah beda. Seleranya itu pasti beda. Kita akan merasakan betapa dunia itu lama-lama menjadi tawar. Dunia itu menjadi tawar, ya. Akhirnya kita bisa ngomong sampai, cuma begitu aja. Ya, nggak ada keinginan macam-macam, sudah kita hidup ini nggak keinginan aneh-aneh itu nggak ada. Misalnya tadi ya, selera manusia, selera manusia pengen disanjung, tepuk tangan, kasih jempol, lebat ya. Kalau nggak dikasih jempol kita stres gitu kan, semua pengen dikasih likes, ya. likes. Nah, coba kamu posting terus nggak ada yang likes gitu, kamu bisa stres kan, aneh gitu loh. Ya. Tapi itu yang terjadi kan ya, adik-adikku sekarang itu kalau kamu nggak dapat like itu stres. Ada apa nih kok teman-teman nggak suka sama saya apa ya kan gitu. Itu selera dunia kan begitu. Ya. Nah, kita mulai memang harus mulai membiasakan diri tidak mencari pujian manusia. Sampai satu saat kita sudah nggak pengen macam-macam lah. Nggak pengen macam-macam. Asal ada makanan dan pakaian cukup, itu aja. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kita bisa bergulir, ya. Kita bisa bergulir saja dengan Tuhan, gitu ya. Nggak aneh-aneh. Walaupun kita bisa, tapi kita sudah nggak punya keinginan. Ya, kita hanya menjalani apa yang kita butuhkan saja. Maka orang-orang yang sudah begini dikatakan apa? Sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang ini misalnya, kayak misalnya Bill Gates ya. Kita ngomong Bill Gates nih yang pemilik Microsoft gitu. Foundernya Microsoft. Sampai sekarang mungkin pemiliknya udah banyak bergeser ya. Tapi masih yang pegang porsi paling besar. Karena sudah selesai, urusan dunia sudah menikmati semua, udah tahu lah rasanya kayak apa sih orang kaya. Yang dilakukan apa kalau banyak berkat? Jadi berkat untuk orang lain. Akhirnya dia banyak memberi orang lain, memberi, oh gitu aja udah. Udah nggak aneh-aneh kan, makannya juga, waduh apakah terus makannya mau terus gitu. Terus jalan-jalan terus, enggak juga. Sudah selesai. Sebentar nih, baterai saya habis. Maka ada yang hamba Tuhan yang mengatakan situasi-situasi tertentu itu kondusif untuk pertumbuhan iman. Ketika kita pahit terhadap dunia, kita dijahatin orang, ya, kita ditipu orang, kita dalam kondisi terpuruk, nggak ada yang nolongin kita. Akhirnya dia nggak punya harapan yang lain. Dia cuma bergantung kepada Tuhan. Ya, janganlah kamu berharap kepada manusia. Karena apa? Berharap kepada manusia itu kekecewaan. Dia sudah ngalami itu. Bukan cuma sekedar ayat yang dia baca. Dia ngalami itu. Dia udah pahit sama dunia ini.
dia kondusif, hidupnya udahlah sama Tuhan aja gitu. Tapi tidak mudah. Saya ngomong ini bukan sesuatu yang mudah. Karena apalagi yang masih muda-muda nih ya. Waduh, enak banget kalau bisa punya ini, kalau bisa punya itu ya. Masih di-drive oleh keinginan. Tapi sampai satu titik nanti kita berharap jangan terlalu lama gitu ya untuk bisa mulai beralih gitu. Kalau enggak khawatirnya udah terlanjur diikat gitu loh ya. Diikat oleh hal-hal duniawi nggak bisa lepas bahaya. Ya nggak bisa lepas bahaya. Jadi kalau masih muda bisa mulai lepas dari ikatan dunia top. Karena jarang. Biasanya masih muda kan, wah ya pengennya ini, pengennya itu banyak pengen. Keinginannya banyak sekali. Sampai akhirnya nggak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Akhirnya kasihan nih, ya kayak di tempat saya nih. Karyawan-karyawan yang terikat pinjaman-pinjaman. Akhirnya nggak fokus. Akhirnya dikeluarkan. Nangis-nangis. Cowok loh ini. Ini minggu ini. Cowok nangis-nangis minta untuk kalau bisa tetap dikasih kesempatan kerja. Tapi 3 bulan performanya turun terus. Performanya turun, kinerjanya turun. Nggak fokus kerjanya. Kenapa? Dikejar debt collector. Dikejar debt collector. Wah ngancemnya macam-macam debt collectornya ya. Dan disebar kemana-mana. Semua kontak di handphone itu wah dia sebarin. Jadi malu, orangnya malu. Ya akhirnya atasannya melepas. Karena apa? Nggak bisa kita pertahankan karyawan yang tidak fokus bekerja, kinerjanya buruk, karena terikat dengan pinjaman, utang, ada utang kartu kredit, ada yang pinjaman online. Jadi gali lubang, tutup lubang. Dia pinjam lagi dari sini, lebih besar bunganya untuk menutupi utang yang ini. Gulung, tergulung. Ya, saya nggak tahu apa yang menyebabkan orang tergulung ya. Karena kalau bicara upah harusnya cukup. Yang lain happy-happy aja dengan upah segitu. Tapi dia nggak cukup. Wah, nggak cukup ini. Karena biasanya keinginan yang coba diikuti. Oke, kiranya bisa menjawab ya, Mas Yandri. Sudah jam 9.45. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin Pak Tadus bisa tutup ya Pak Tadus. Baik, mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bersama-sama kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah Kau izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, biarkan Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga kami boleh menghidupi semua kebenaran firman yang ada Tuhan. Kami punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami bangun setiap hari Tuhan dalam keintiman dengan Engkau sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh kehidupan yang sesungguhnya Tuhan. Sehingga jiwa kami mendapatkan ketenangan, kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat hamba Pak Roni Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu dengan pengurapan yang daripada Allah sendiri. Sehingga ketika hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa otoritas, membawa perubahan hidup bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Juga dalam pekerjaan, Engkau menyertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Semua kami yang ada, yang sudah mendengar Tuhan, kami meminta, biarkan kami boleh taat Tuhan untuk membangun kedekatan dengan Engkau setiap saat, setiap waktu Tuhan. Allah menjadi bagian kami untuk kami boleh beristirahat dalam pimpinan penyertaan Tuhan dalam perlindungan Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera sukacita dari surga boleh menyertai kami sekalian. Haleluya. Amin. Amin, amin.